wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam suatu kajian yang disebut dengan kajian Ramadan. Insyaallah ini hari terakhir kajiannya ya. Besok pagi evaluasi. Lusa pulang. Semangat Bu. Lusa pengumuman dan pembagian sertifikat. Nanti akan diumumkan mana peserta terbaik dan seterusnya ya di situ. Nah, kalau hari Jumat tanda tanya. Berarti anak doang ya. Luar biasa ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai yang terkait dengan toharoh, yang kemarin kita bahas itu adalah wudhu ya. Maqasidut toharoh ada berapa? Ada 4. Pertama, wah lupa. Wudhu. Kedua, 3, 4. Berapa rukun wudhu? Sebutkan. Niat, terus membasuh wajah. 3. Kita coba satu orang yang paling belakang. Coba sebutkan rukun wudhu paling belakang. Siapa saja sudah yang paling belakang itu berapa orang? 2 orang atau berapa? Nah, coba rukun wudhu. 1. Apa? Niat. 2. Biya sama Nina. Bisa berdiri? Berdiri. Ayo silakan. Jangan malu. Masa sama jenis malu? 1, 2, 3. Apa? Masa pergelangan tangan? Barang pergelangan tangan. Ini orang pergelangan tangan nih. 3. Membasuh kedua sampai siku. Terus yang keempat, mengusap kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Ya, bagus ya. Oke. Ini saya sudah tuliskan, ada satu syair terkait dengan rukun wudhu, tetapi tidak tersimpan kemarin ini ya. Pernah dengar lagu Sholli wa sallim daiman? Kemarin meja gelap. Coba semuanya silakan ya. 1, 2, 3. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Masa hafal itu? Wal
ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada fardunya wudu itu 6 perkara berniat ketika membasuhkan muka, membasuhnya wajah dan kedua tangan sampai kepada siku kedua tangan. Sholli wa sallim Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man mengusap sebagian rambut kepala, membasuhkan kaki sampai ke tumitnya, dilakukan dengan cara berurutan semua fardu yang telah disebutkan. Sholli wa sallim wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad. Oke, cukup. Itu rukun wudu. Sekarang sunnah wudu. Apa sunnah wudu? 1 bergumur. Apa bergumur? Madmadah. 2 istinsyak. Apa istinsyak? Oke. 3 aloe kokane. Sekitar 15 sampai ada yang 17 dan banyak sekali ya. Di sini ada juga syairnya. Tahu lagunya Debu yang punya lagu itu? Aransemen lagu Debu. Cita-citaku luar biasa. Agak diperhatikan. Ini sayang sekali kemarin terhapus ini. Dia tidak tersave ya. Baca basmalah, basuh telapak tangan, berkumur dan hidung juga dibersihkan. Usap semua kepala dan telinga, bagian luar dan dalamnya, menyelati jenggot tebalnya lelaki dan jemari kedua tangan dan kaki. Dahulukan anggota sebelah kanan, membasuh dengan 3 kali basuhan. Kurang cocok jadi penyanyi. Bergegas dalam usapan dan basuhan sunnah wudu yang perlu dilestarikan. Lanjut ke batalkan wudu. Dengan 5 hal wudu menjadi batal: keluarnya benda dari kemaluan, tidur tak menetapkan 2 pantatnya, kemudian karena hilang akalnya bersentuhan kepada yang bukan mahram, menyentuh farad dengan telapak tangan. Itu ada lagu-lagunya. Nanti kalau yang terkait dengan mandi ini ada ya, sama juga ini aransemen lagunya Cita-citaku ingin jadi orang kaya itu
Ada juga nanti di bab najis, ya. Bab najis itu pakai lagu Dombo Adi. Obat hati itu 5 macamnya. Yang pertama biasa. Oke. Ini karena pembahasannya tidak mungkin akan habis detail mungkin ya, yang 4 maqasid ini, makanya kita pakai apa namanya ini, pakai lagu saja. Misalnya nanti di tayamum ini. Nah, seperti ini ya. Ini nanti biar segar pakai lagu saja. Ada juga cara menyucikan najis. Itu lagunya pakai aransemen. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung. Nah, pakai itu. Ya. Nah, ini ya. Nanti kita bahas dulu yang kedua ini. Oke, baik. Kita mulai dari pembahasan kedua terkait dengan maqasidut thaharah, yakni mandi. Kita tahu bahwa mandi ini yang dimaksudkan adalah mandi apa? Mandi wajib. Mandi yang dikarenakan ada sebab, ya. Oke, baik. Al-ghuslu lughatan, mandi menurut bahasa. Mandi menurut bahasa itu di dalam beberapa kitab disebut dengan as-sayalan, ya. As-sayalan, yakni mengalirkan air, mengalirkan. Kalau menurut istilah, ta'mimu jami'il badani bil ma'i bi niyatin makhsusatin, meratakan seluruh tubuh, seluruh anggota tubuh badan bil ma'i dengan menggunakan air. Setelah kedua api, jelas ya air kan. Bi niyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Nah, adapun ketika tidak berniat, maka bisa saja nanti tidak dihukumi mandi wajib. Ya, jadi harus dengan niat. Makanya nanti rukun mandi itu pertama niat, ya. Kedua baru mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ada juga yang mengatakan bahwa mandi adalah mengalirkan air secara merata ke seluruh tubuh, tapi harus dengan niat tentunya, ya. Nah, intinya begini, bahwa ketika mandi wajib, pertama yang harus dilakukan adalah niat terlebih dahulu. Harus berniat. Kapan nanti berniatnya? Ketika basuhan pertama dari badan. Ya, mbe tak bakat pertama ele awak. Ya, ia tak berniat. Ande nele otak misal, atau ande nele bongkol. Ya, ia tak berniat. Indah awali, indah awali juz'in minal badan. Ya. Ini minal wajib. Wudhu lain-lain. Ya. Nah, jadi kalau mandi itu a'dha'ul ghuslinya hanya satu, yakni seluruh tubuh. Ya. Maka ketika misalnya punya kuku yang panjang, harus dibersihkan dulu, ya, karena kotorannya. Saltai-tai elek bawa kuku, misal bilu, bersihkan dulu, ya, supaya nanti tidak mencegah air itu sampai kepada anggota kita. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Apalagi dengan ini kan banyak lekukannya. Jadi semua harus kena dengan air seluruh tubuh. Adapun lamun adalku
istilahnya menggosok, itu dihukumi sunnah. Ya, lanjut. Hukum mandi. Hukum mandi di sini akan dijelaskan ada beberapa hukum, yakni berjumlah 5. Bisa jadi mandi ini adalah wajib, bisa jadi dia mandub, bisa jadi dia mubah, bisa jadi dia makruh, bahkan bisa jadi dia haram. Mandi secara umum, ya, mandi secara umum hukumnya 5. Pertama, mandi itu hukumnya pertama wajib. Kapan dia wajib? Nah, diperhatikan kanannya. Kapan mandi itu wajib? Ketika keluar mani, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Atau ketika misalnya suci dari haid bagi perempuan, atau suci dari nifas, ya. Termasuk juga mandi wiladah. Apa itu mandi wiladah? Yang disebabkan karena nganak. Kemudian jika dia nifas nanti, maka ketika terputus atau suci dari nifasnya, maka dia wajib mandi. Dan juga bila dinazarkan, ya, bila dinazarkan. Misal mandi sak sunnah, lagu nazaran, ya. Sunnah tetapi dinazarkan. Hukum asalnya mandi itu sunnah tetapi dinazarkan. Nah, dengan sebab dia dinazarkan maka menjadi wajib. Wasir misal sunnah, lagu nazaran, ya, berjanji bahwa kita akan melakukan puasa walaupun itu puasa sunnah, maka nanti akan dihukumi wajib disebabkan karena bernazarnya itu. Kemudian yang kedua, mandi itu hukumnya mandub atau sunnah. Contoh mandi yang sunnah seperti mandi Jumat, ya, mandi Jumat, atau mandi sholat hari raya sebelum hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kita bahas dasarnya saja, ya. Kemudian mubah. Kapan itu mandi dihukumi mubah? Jika tujuannya mandi itu adalah untuk tabarrud, misal si panas, apalagi nanti kan musim panas, ya, sudah masuk musim panas. Nah, hukumnya mubah ketika keinginannya atau niatnya atau tujuannya untuk tabarrud. Apa kan tabarrud? Adat sak segar, ya, dengan tujuan menyegarkan badan, atau untuk tanazufan, untuk membersihkan badan. Seperti kebiasaan kita, ya, mandi adat, mandi kebiasaan mandi bilang jelo, mandi kelemak, bahkan namun nina telu kali mandi, ya, kelemak, kegaling, kebiar, kan? Nah, ini hukumnya mubah. Adapun yang dihukumi makruh yang keempat, yakni orang yang berendam bagi orang yang puasa. Bak belik atau misal telaga, udah telaga deh balik. Ya Allah, panas, ini ingat puasa. Ngepung. Not betul, harap sejam, not. Ya, berendam berendam di air. Bagi orang yang berpuasa, itu hukumnya makruh. Salah tulis ini, ya. Seharusnya hak ini, bukan makruhun. Ya. Kemudian yang kelima, ada yang dihukumi haram. Mandi ada yang juga dihukumi haram. Nah, haram ini terbagi dua. Ada haram tetapi sah,
Dan yang kedua ada yang haram tetapi tidak sah. Haram sah, haram dan tidak sah. Mana haram yang sah? Haramun ma'as-sihah, bahasa di kitab. Idza kana bima'in maghsubin. Jika dia menggunakan air mau hasil paksa. Bersiap. Menguai. Nah, itu dihukumi sah tetapi haram. Kemudian ada yang mandi hukumnya haram dan tidak sah. Mana dia? Misalnya mandi bagi seorang wanita yang haid. Mandi bersih bamai muni. Dan man bersih padahal masih jugul haid. Ya. Nah, ibu mandi bersih. Mandi haid. Nah, itu dihukumi haram serta tidak sah. Dengan niat ta'abbud, dengan niat beribadah. Nah, beda halnya dengan misalnya ketika orang yang sedang haid kemudian ingkar dengan lalu hari raya. Berapa hukum lamun mandi hari raya bagi orang haid? Dipersilahkan. Nah, itu yang hukum haid. Ini ngebut ini ya. Nah, yang mewajibkan mandi di sini dijelaskan ada 6. Mujibatul ghusli sittatun wa hiya qismani. Ada 6, adapun yang 6 ini dibagi menjadi 2. Ada yang khusus untuk perempuan saja, ada yang laki-laki dan perempuan. Coba lihat yang pertama. Yang diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan, masuknya hasyafah ke dalam farji. Aku tadi bahasaan sekolah. Masuknya apa kepala ke paham sekarang dia paham dia. Nah, itu menyebabkan mandi. Walaupun tidak keluar lagu pak kepala ndam. Loading lah usah menit. Yang kedua, keluarnya mani. Keluarnya air mani menyebabkan mandi. Contoh, ikan puasa idam ya, idam siang misal qailulah, mimpi akibat mimpinya itu dia keluar mani. Sah ndek puasa? Batal atau sah puasa? Sah puasanya, tetapi wajib mandi. Tetap sah puasa, wajib mandi. Kemudian yang selanjutnya, jenazah muslim selain orang yang mati syahid itu wajib dimandikan. Ini sudah biasa ya ini ya. Nah, ini bagi ya laki-laki dan perempuan. Adapun bagi perempuan saja itu 3. Pertama haid, kedua nifas, ketiga wiladah atau melahirkan. Nah, jadi kesimpulannya yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 khusus untuk perempuan, 3 lagi baik laki-laki maupun perempuan. Yang khusus perempuan haid, nifas, wiladah. Yang bermusyarakah antara laki-laki dan perempuan 3. Pertama masuknya hasyafah ke farji, kedua keluar mani, ketiga
orang Islam yang meninggal wajib dimandikan. Titik. Nah, ada misalnya nanti kata-kata keluarnya mani, itu bisa diperinci lagi ya. Dhabitul mani alladhi yujibul ghusla isnani ayyakuna mani syahsi nafsihi. Misalnya dia keluar mani, kemudian itu dengan catatan bahwa maninya itu adalah mani dirinya sendiri, bukan mani yang lain. Fala yajibul ghuslu iza kharaja minhu maniyu ghairihi walakin yanqudul wudu. Adapun jika itu bukan mani dirinya, ya, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi iza kharaja minhu, apabila keluar dari hadus sabilnya itu, kubulnya mani yang lain. Maksudnya mani yang lain ini bukan mani orang lain, tapi bisa saja mani suaminya misalnya. Contoh, keterangan. Misalnya seseorang yang sudah melakukan jima, suami istri, kemudian setelah itu dia mandi. Demen selesai mandi, tiba-tiba ngelek tangan farji misalnya, sisa-sisa mani suaminya, maka nanti yang ini masih banyak ini. Rukun mandi ada mengatakan 2, ada mengatakan 3. Yang pertama rukun mandi adalah niat. Kapan kita berniat? Yakni ketika pertama kali membasuh sebagian badan. Pokok saat kena pertama hingga terbisu awak, itu di situ tempatnya kita berniat untuk mandi. Waktuha awalul gusli, li'annal badana fil gusli kal adwil wahid. Ada keterangan di dalam kitab Shawatul Zubat, wa niyatun bil ibtida'i taronat kal haidi au janabatin ta'ayyanat. Nah, di sini ada suatu pertanyaan. Iza jatama'a alaihi guslani wajibani fa'aktaru, apabila berkumpul atasnya 2 mandi yang wajib atau lebih. Bagaimana 2 mandi yang wajib atau lebih? Misal kal jima'i wa khurujil manini, seperti jima serta keluar mani. Fahal takfi anhuma niyatun wahidatun, apakah cukup dari keduanya, dari kedua penyebab mandi itu berniat sekaligus? Jawabannya, na'am takfi niyatun wahidatun lahuma. Ya, cukup berniat sekali. Ya. Nah, adapun iza jatama'a guslu fardin wa guslu sunnatin fahal takfi niyatu ahadihima la takfi fala budda ayyanwiyahuma. Nah, apabila misal dia wajib mandi, kemudian dia ingin melaksanakan mandi sunnah, misal mandi Jumat ya, digabung dengan, kan mandi Jumat hukumnya sunnah, itu mau digabung dengan mandi wajib, berapa kira-kira? La takfi, tidak cukup. Fala budda ayyanwiyahuma, maka wajib bahwa meniatkan keduanya. Maksud bangun sakai mandi lagu harus 2 niat. Ya.
Namun saoneno cukup niat nawaitu raf'al hadas atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar misalnya kan. Nah nanti ini sekali mandi lagu ya pasopo antara mandi sunnah dan mandi wajib, maka harus diniatkan kedua-duanya, tidak cukup andai apalagi mandi sunnah doang hilang niatan berarti tidak bisa masuk mandi wajibnya, atau mandi wajib doang maka tidak masuk mandi sunnahnya, harus diniatkan dua-duanya. Wa inna wa fardan wa naflan hasala awfa bi kulli mislahu tahassala. Berbicara kaifiyatun niyati bi ghuslil fardi, cara berniat pada mandi wajib, yanwi bi qalbihi, berniat dengan hatinya, wa yusannu ayyatalafaza, dan disunahkan untuk talafuz bin niyah. Fayaqulu nawaitu raf'al janabah misalnya gitu. Rata-rata tahu mandi wajib deh niat. Tahu kira-kira? Tahu, rata-rata sudah haid kan? Atau nawaitu raf'al hadatsil akbar, atau nawaitu fardal ghusli, atau nawaitu taharata lis-shalah. Mesti apa biasa kadun? Nah itu dan akad. Salah saya yakin sudah bisa sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, fardu mandi atau rukun mandi adalah ta'mim, meratakan air ke seluruh tubuh. Apa itu tak meratakan air ke seluruh kulit dan juga apa yang ada di bawah rambut atau kulit kepala. Ini menggimbal bulu, ya, bulu menggimbal. Apa nih deparan keribuk, bulu keribuk nih kan isengke tambah hidup dalam, masuk dan bau kadang dibawa di kulit. Anu perlu perhatian. Ada yang keribuk di sini? Nah, lanjut kepada syarat sah mandi. Lega nih deh, syarat sah mandi. Apa syarat mau sah mandi? Mandi wajib. Tentu sekali yang pertama adalah Islam. Kalau orang luar Islam kan tidak sah mandinya. Maksudnya tidak sah mandi wajib. Saya di Islam dong, karena mandi wajib. Kedua, tamyiz. Apa itu tamyiz? Mumayyiz. Kemudian yang ketiga, mengetahui pekerjaan yang fardu dalam mandi. Ini digabung nih, mandi dan wudhu. Tak tembe sak fardu elek mandi, embe sak sunnah elek mandi. Ya. Apa sak fardu elek mandi? Yakni niat. Kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Adapun misalnya yang sunnah ketika mandi, nanti dibahas ya. Banyak sekali yang sunnah ketika mandi, termasuk misalnya membaca basmalah, termasuk bersiwak, ya, termasuk misalnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, termasuk misalnya ghuslul kafain, termasuk juga madmadah seperti wudu, madmadah, istinsyak, ya. Termasuk juga nanti ayyabula qoblal ghusli, menek juluk sendeman mandi, ya. Ada juga izalatul qazar, ya, menghilangkan kotoran-kotoran jika ada kotoran, atau menghilangkan najis, ya. Menghilangkan najis ketika ada najis misalnya yang perlu dihilangkan dulu baru kita memulai mandi. Itu juga termasuk sunnahnya. Selanjutnya, air yang digunakan untuk mandi harus dengan air yang suci, lagi mensucikan, atau menggunakan air mutlak. Sudah jelas ya, bahwa ketika seseorang itu melakukan mandi wajib, maka air yang dipakai adalah air mutlak.
Karena air mutlak itulah yang bisa mensucikan dan dia juga hukumnya suci. Adapun air mutanajis tidak boleh. Adapun air mustakmal kurang dari 2 kullah tidak boleh. Air mustakmal tetapi sudah 2 kullah bahkan lebih, maka boleh digunakan. Nah, selanjutnya, tidak ada sesuatu pada zohirnya yang menghalangi sampainya air ke seluruh kulit atau anggota mandi. Ya. Lim misal, lim altekun keras kan? Nah iya itu harus dibersihkan dulu. Kemudian selanjutnya kekal niatnya sampai pada akhir, ya. Harus tetap niat langan awal sampai akhir. Kemudian tidak ada sesuatu akibat yang dapat merubahkan sifat air sampai kulit. Contoh, ya bisa merubah sifat air. Berapa sifat air? 3. Ya. Sifat air itu 3: bau, rasa, warna atau rupa. Kemudian berubah, misal bong, misal saat mandi, memang sebelum nyampe bong nih air mutlak, lagu kopi lalu mulai oleh bong arah 2 kilo lalu tumpah kopi ya lalu mulai dalam bong lemen sogol aja dia engkah jernih ya bidang jari. Nah, maka dia sudah berubah sifatnya, maka itu tidak boleh digunakan. Mengalir airnya hingga sampai ke seluruh tubuh anggota mandi. Harus sampai semua air itu ke seluruh tubuh, baru bisa sah. Kemudian selanjutnya, jika seseorang itu haid atau nifas, maka dia syaratnya harus sudah berhenti dari haid dan nifas ataupun wiladah. Namun dekma berarti nanti hukumnya haram dan tidak sah. Nah, seperti pembahasan yang sudah lewat tadi. Kemudian mandinya harus sesudah masuk waktu sholat. Lagu ndek sebenarnya pokok piran misal lamun lamun selesai, maka silakan mandi. Apalagi lamun haid kan, piran tahun suci dari haid langsung mandi, ya. Apalagi tanggung waktu, maka di situ wajib mandi. Sunnah mandi adalah beristinja. Istinja dulu boleh. Besok menek dulu kan, misal menek, silakan beristinja dulu. Kemudian yang kedua, sunnahnya adalah berwudu, ya, lebih dulu sebelum mandi. Wudu sebelum mandi itu hukumnya sunnah. Selanjutnya menggosok semua kulit. Mbe saengah mampu. Ada nak bungkak, kosok bungkak. Menggosok atau adalku istilahnya. Nenek paksa. Artinya mbe saengah mampu sampai iman ia engah. Ya. Kemudian memulai dari belahan tubuh yang sebelah kanan atau disebut dengan at-tayamun, memulai dari yang kanan pada mara wudhu. Kemudian at-taslis serba 3 kali sama seperti wudhu. Selanjutnya mualatnya berembe terus menerus.
Maka misalnya kalau ada seseorang yang melakukan mandi wajib, nanen besok otak doang misal berniat mandi, maka ketelisida ke malam mandi kan, mandi juga ke malam, ya Allah ketelisida barang berlanjutan ini kan, ada marah wudhu bau, wah baru berniat besok iman doang lalu besok iya sin mandi dulu pun tidak memang baru lanjutan masa tues. Begitu juga dengan wudhu kan, wudhu misal aneh musola atau wudhu besok mua doang nampak maling seperti dan besok iman kan, nah itu boleh, tetapi sunnahnya mualat. Enggak nih. Ini tidak perlu ya. Nah lanjut, sunnah mandi, membaca basmalah itu biasa yang paling awal sebenarnya, membaca basmalah. Wudhu sebelum mandi, menghadap ke arah kiblat, ya. Membasuh sampai 3 kali atau taslis sama yang tadi ini. Meletakkan tempat air yang besar di sebelah kanan dan yang kecil di sebelah kiri jika dia menggunakan bejana, ya. Jadi ada bahasanya. Intinya embesak wajib elek mandi, embesak mewajibkan mandi, itu yang perlu diperhatikan. Isti'anah juga, ya. Jangan melakukan isti'anah kecuali kalau ada uzur pada kancing wudhu. Nah, tadi itu sunnah mandi, sekarang mandi sunnah. Mana mandi sunnah? Yang pertama adalah mandi hari Jumat, mandi sunnah. Sebenarnya banyak mandi sunnah, ya. Di antaranya di sini adalah guslul Jumu'ah, mandi Jumat. Kapan dia masuk waktunya mandi Jumat? Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri. Masuk waktunya dengan terbitnya fajar. Ya, mulai disunahkan mandi Jumat, dan habis waktunya kapan? Wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril Jumu'ah. Jadi itu hadir lalu Jumat, ya engkah. Nah kemudian mandi Jumat itu bagi siapa? Siapa yang disunahkan? Wa yusannu liman yuridu ayyahdhural Jumu'ah. Sunnahnya mandi Jumat itu bagi orang yang akan melakukan sholat Jumat. Kemudian di Jumat belum tidak sunnah. Wal afdal, sepaling afdal takhiruhu inda iradatil khuruji lis sholat. Mengakhirkan atau memperlambat mandi Jumat itu inda iradatil khuruji lis sholat, sampai ketika ingin berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Biasa dalam damamu demen mandi lalu warlok Jumat mandi dulu berlampak Jumat langsung, ya. Itu yang paling afdal. Boleh juga dikerjakan pagi misal, ya. Karena di situ sudah masuk waktunya bitulu'il fajri. Kemudian yang kedua, mandi 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, adapun mandi hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, piran atau waktu. Apakah kelemak atau piran? Lawan parang kelemak mulai waktu dengan mandi hari raya, ya. Wa yadkhulu waqtuhu min muntasifil lail, ya.
masuk waktu Ghuslul Idain itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, itu masuk waktunya atau mulai waktunya di pertengahan malam. Berarti Anda mandi jam 3 mandi hari raya kanggo, karena sudah masuk waktu. Nah, terus wayakhruju waktuhu, dan habis waktunya waktu Ghuslul Idain itu biguru bisyamsi, sampai biar ndek malah Jumat ya, lamun Jumat pirang engkah sampai berjumat ya. Karena itu diperuntukkan untuk orang yang melaksanakan Jumat saja. Adapun kalau mandi hari raya masuk waktunya di pertengahan malam dan habis waktunya sampai maghrib, sampai ghurubi bisyams ya, sampai terbenam matahari. Jadi ada beda mandi Jumat dengan mandi 2 hari raya ya. Wa yusannul ghuslu lil yaum, dan disunahkan mandi hari raya itu lil yaum, pada hari itu juga. La liman yuridu huduros sholati faqat, tidak untuk orang yang ingin hadir untuk sholat saja. Nah, tadi dijelaskan di awal kan, berembel dengan haid atau nifas melakukan mandi hari raya kanggo atau ndek kanggo. Nah, karena itu memang mandi 2 hari raya tidak hanya disunahkan untuk orang yang melakukan sholat saja, tetapi juga bagi orang yang bahkan tidak boleh melakukan sholat, seperti misalnya dalam keadaan haid. Fayusannu walau min haidin, maka disunahkan walaupun termasuk orang itu orang yang sedang haid. Wa ghairi mumayyizin, dan juga orang yang belum mumayyiz, yang tidak mumayyiz kanggo, anak kodek kanggo ya, tidak mumayyiz misal. Nah, itu yang kedua, bedanya antara mandi Jumat dengan mandi 2 hari raya. Nah, enam perkara yang mewajibkan mandi, 3 untuk wanita dan laki, yakni keluar mani dan bersenggama, dan juga karena meninggal dunia. Itu lagunya ya, tapi ini kurang baitnya. Nah, 6 perkara yang mewajibkan mandi, kita ulang yang tadi, 3 untuk wanita dan 3 untuk wanita dan laki-laki. Dan nanti ada khusus untuk perempuan. Mana yang 3 untuk wanita serta laki-laki, yakni keluar mani dan bersenggama, dan juga karena meninggal dunia. 3 hanya khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, serta melahirkan. Apalagi deh. Fardu dan sunnahnya mandi. Apa lagunya? Fardunya mandi banyaknya ada 3. Niat dan hilangkan najis jika ada. Fardu yang ketiga, air dialirkan pada rambut dan kulit seluruh badan. Lanjut dengan sunnahnya. 5 perkara sunnahnya mandi. Baca basmalah wudhu sebelum mandi. Menggosokkan tangan ke seluruh tubuh cepat-cepat dan dahulukan yang kanan.